Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema menggambarkan dan menjelaskan penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Penghormatan saya kepada Ibu Mulyawati selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan kawan-kawan semuanya. Saya Fikri Ramadhani Mukti sebagai moderator dan teman-teman saya TM Naufal Akbar sebagai pemateri pertama, Ardian Absar sebagai pemateri kedua, Ardiman sebagai pemateri ketiga. Materi pertama akan disampaikan oleh TM Naufal Akbar. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi, sebagaimana kita ketahui, penalaran adalah pemikiran yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan pada pemecahan masalah yang tidak selalu didasarkan pada logika formal sehingga tidak terbatas pada bukti. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar dan berdasarkan pada pernyataan yang kebenarannya sudah dibuktikan atau sudah diasumsikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebagai bentuk ringkasan mengenai hasil dari penelitian. Bagian ini menjadi bagian yang paling singkat dalam membuat penelitian. Namun, bukan berarti menjadi bagian yang paling mudah untuk ditulis. Sebisa mungkin, kesimpulan harus meninggalkan kesan yang bagus bagi pembaca dikarenakan bagian kesimpulan menjadi bagian yang paling diingat dari suatu penelitian. Supaya mampu menyusun kesimpulan penelitian yang efektif dan efisien, berikut adalah 3 cara yang dapat kamu ikuti. Di samping itu, terdapat pula beberapa informasi mengenai hal yang harus dihindari dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, mengemukakan ulang topik dan masalah penelitian. Yang kedua, meringkas poin-poin penting dalam penelitian. Dan yang ketiga, yaitu memaparkan implikasi dan saran untuk penelitian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Materi kedua yaitu poin pertama, teknik penarikan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ardian Absar. Poin 1. Teknik penarikan kesimpulan. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu cara non-statistik. Penarikan kesimpulan dengan cara non-statistik dapat dilakukan dengan penelitian kuantitatif dan kuantitatif. Penarikan kesimpulan dengan cara non-statistik dalam penarikan kuantitatif dilakukan dengan membandingkan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. 2. Cara statistik. Penarikan kesimpulan secara statistik hanya bisa dilakukan pada penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara mengolah data menggunakan teknik statistik. Penulisan saran dalam buku penelitian sosial 2018 karya Ririn Widarti. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca didasarkan atas hasil temuan dalam penelitian. Sudah lanjut. Teknik menarik kesimpulan adalah salah satu langkah penting dalam proses penelitian. Berikut adalah beberapa teknik menarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam metodologi. Diskusi. Teknik ini melibatkan membuat kesimpulan berdasarkan pada asumsi dan prinsip yang diterima. Kedua, induksi. Teknik ini melibatkan membuat kesimpulan umum berdasarkan pada bukti analisis ini. Teknik ini melibatkan analisis teks atau dokumen tertulis untuk mengidentifikasi pola atau tema. Keempat, metode statistik. Teknik ini melibatkan penggunaan analisis statistik untuk memvalidasi kesimpulan berdasarkan data. Yang kelima, triangulasi. Teknik ini melibatkan pengguna beberapa metode penelitian atau sumber data untuk mevalidasi kesimpulan. Baik. Poin kedua akan disampaikan oleh Ardiman. Pada Ardiman saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini implikasi dan rekomendasi penelitian bagian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu implikasi merupakan pernyataan mengenai konsekuensi alamiah dasar sebuah hal. Pernyataan implikasi sering disajikan dengan kalimat jika, if, maka, dan.
Contohnya, misal jika Indonesia tidak membolehkan kedatangan Israel ke Indonesia untuk bermain bola, maka Indonesia batal menjadi. Selanjutnya ada rekomendasi. Setelah menunjukkan implikasi dari situasi kebijakan saat ini, kita berikan solusi sebuah polisi PrEP. Harus memberikan rekomendasi yang jelas, sistematis, dan praktis. Jangan berikan rekomendasi yang normatif, sedapat mungkin tunjukkan rekomendasi sesuai konteks masalahnya. Misalnya, ada pilihan rekomendasi untuk beberapa level pemerintahan, kabupaten, provinsi, pusat. Apabila memang konteks permasalahan membutuhkan tindakan dari semua level pemerintah, bahkan berikan rekomendasi pula untuk pihak-pihak terkait walaupun di luar sektor kesehatan apabila memang diperlukan. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu dalam penelitian sosial, teknik menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi penelitian merupakan tahapan penting dalam menyusun hasil penelitian yang berkualitas. Kedua, tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan teliti untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan valid. Teknik penarikan kesimpulan harus didasarkan pada analisis data yang seksama dan interpretasi data yang cermat. Kesimpulan harus diambil dengan berdasarkan pada bukti yang empiris yang kuat dan harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Dalam membuat rekomendasi penelitian, peneliti harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahan dalam penelitian dan memberikan arahan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan lebih efektif. Dalam menggambarkan dan menjelaskan penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian sosial, peneliti harus mampu menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat dan dunia ilmiah. Dengan menggunakan metodologi yang tepat dan dengan menjalankan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.